Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiandika Ardani dengan NIM 2018 akan menjelaskan sekilas tentang Bank Indonesia di matkul Bank Sentralan. Yang pertama itu tentang profil Bank Indonesia, baik status kedudukan dan sebagainya nanti. Status kedudukan Bank Indonesia telah diperjelas pada tanggal 17 Mei 1999 dengan disahkannya undang-undang baru dengan seri UU nomor 23 garis miring 1999 yang dimana menjadi babak baru bagi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam arah geraknya maupun dalam memberikan kebijakan baru atau wewenang selaras dengan diubahnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Bank Indonesia telah mendapatkan hak penuh untuk menjadi lembaga negara yang independen dan juga bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain, karena Bank Indonesia sendiri ini sudah diberikan atau mempunyai otonomi penuh dalam menjalankan tugas serta wewenang. Jadi Bank Indonesia akan jelas menolak ya yang nantinya akan berusaha mengintervensi dari kerja Bank Indonesia sendiri, karena Bank Indonesia sendiri sebagai badan hukum yang perdata mempunyai hak penuh dalam bertindak untuk ataupun atas nama sendiri, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Lalu visi misi dari Bank Indonesia sendiri yaitu visinya menjadi bank sentral yang digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia maju. Lalu misinya yaitu misi yang pertama yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Yang kedua yaitu turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinerginya dengan kebijakan mikroprudensial dengan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga yaitu turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Yang keempat yaitu turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan strategis lainnya. Lalu tugas dan tujuan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri yaitu sebagai bank sentral mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara nilai rupiah dengan dua aspek dalam kestabilan rupiah, yaitu kestabilan mata uang terhadap barang dan jasa, juga kestabilan uang terhadap negara lain. Dalam mencapai tujuan di atas, Bank Indonesia sendiri mempunyai 3 pilar yang selaras dengan bidang tugasnya. Ketiga bidang tersebut diintegrasi agar mencapai tujuan dan bisa memelihara kestabilan nilai rupiah dengan efektif dan efisien. Adapun tugas dan fungsi Bank Indonesia dalam 3 pilar adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan. Lalu sejarah Bank Indonesia sendiri itu dimulai pada abad ke-16. Kerajaan-kerajaan Nusantara sudah memiliki mata uangnya masing-masing. Juga ada mata uang asing yang paling banyak beredar itu dari Tiongkok, itu yang bernama Picis. Berlanjut dengan dibentuknya VOC agar membuka alur perdagangan Nusantara untuk menghancurkan dominasi Portugis, namun VOC gagal dan bank pertama yang didirikan di Nusantara adalah Bank Kauren and Bank Van Liening yang mempunyai tugas untuk memberikan pinjaman kepada VOC dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan yang lainnya agar mereka itu dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka di lembaga ini. Kemudian pada tahun 1818 Bank Kauren and Bank Van Liening harus ditutup
karena krisis keuangan. Tetapi pada tahun 1828 De-Javasbank didirikan oleh pemerintah kerajaan Belanda, lalu diberikan kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Yang menjadi cikal bakal Bank Indonesia sendiri itu bernama De-Javasbank, bermula dari ekspansi kolonial Belanda pada tahun 1830 yang disebabkan oleh penyimpangan dalam mengimplementasikan sistem tanam paksa. De-Javasbank digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa. Lalu seiring pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, didirikannya Bank Indonesia pada tahun 1951 yang disebabkan karena adanya desakan yang sangat kuat untuk bank sentral sebagai wujud dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Lalu pada masa pemerintahan Soekarno pada kala itu dibentuklah konsep ekonomi terpimpin. Pada masa ini ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral, dan juga di kala itu ada doktrin yang muncul, yaitu bank berjoang, yaitu berupa penyatuan bank-bank negara menjadi bank tunggal dengan sebutan Bank Negara Indonesia, yang kemudian didirikan berkat Perpres nomor 7 tahun 1965. Sekian presentasi dari saya, Fiandika Ardani. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihan ya mohon dimaklumi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.